Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mari kajian pagi ini kita awali dengan surat Al-Fatihah. Allahumma bihi wa syukri Rasulillah bi barakati Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la jalan keluar, memberikan solusi setiap persoalan
mari dalam kesempatan ini insya Allah nanti kita akan bersama-sama untuk mendalami tentang makna takwa ini. Yang kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya setia yang terus-menerus mengikutkan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap semoga nanti pada yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Dalam khotimah kami tadi saya sampaikan firman Allah At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Pesan Allah ini sangat singkat, pendek sekali. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama-sama atau berteman dengan orang yang benar atau orang yang jujur. Hanya dua pesan Allah ini. Pesan yang pertama adalah kita diperintahkan untuk menjadi orang yang bertakwa. Ada sebab makalah begini, al-iman uryanun walibasuhu takwa. Iman itu ibarat raga, takwa itu adalah pakaiannya. Pakaian yang kita pakai ini namanya adalah takwa. Artinya apa? Karena setiap hari kita disuruh menjaga takwa, itu artinya pakaian yang kita pakai mungkin saja kena kotoran. Gini betul? Mungkin kena kotoran. Karena itu setiap tahun, setiap bulan, setiap saat Allah perintahkan agar supaya kita menjaga ketakwaan. Contoh Ramadan yang akan datang, tujuan Allah sangatkan puasa itu agar supaya kita menjadi takwa. Kalau begitu takwa bagi orang yang beriman itu tidak ajak. Kadang-kadang bisa tebal, kadang-kadang bisa tipis, kadang-kadang bisa semangat, kadang-kadang tidak semangat. Karena itu bagian kita untuk mencucinya. Kalau biasanya kita sering dengarkan makna takwa itu kan intisalul awamir wa jtinabun nawahi, menjalankan perintah, meninggalkan larangan itu. Tapi pagi ini coba kita kaji dari kitab Minhaj Susawi yang ditulis oleh Al-Alama Hatib Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu memahami takwa itu ada empat. Mari kita kaji pelan-pelan apakah diri kita ini sudah cocok dengan makna takwa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Takwa itu apabila kita mampu menghadirkan rasa takut kepada Allah yang Maha Agung, menghadirkan rasa khawatir, rasa khauf, jangan-jangan Allah tidak ridho terhadap perilaku kita. Karena itu sebagai wujud dari rasa takut kita kepada Allah, bukan semakin kita menjauh. Menjauh. Kalau kita takut kepada binatang buas, maka kita lari menjauh. Takut akan diterkam atau gigitan binatang buas, menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah bukan menjauh, tapi semakin mendekat, atau bahasa Arabnya itu takut. Kita diperintahkan agar supaya setiap saat itu takut atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi itu adalah salah satu Nabi Allah yang paling takut kepada Allah. Ana ukhawifakum ilallah. Saya ini adalah orang yang memiliki rasa takut berlebihan kepada Allah, sehingga fenomena apapun yang terjadi itu Nabi khawatir.
itu sudah berubah. Banyak kemaksiatan orang-orang yang melanggar aturan Allah itu di mana? Mestinya kita lebih menghadirkan rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam Al-Quran disebutkan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah itu adalah kalangan para alim ulama, orang yang punya ilmu. Dengan demikian, kalau kita mampu menghadirkan rasa takut kepada Allah, maka kita ini bagian dari ulama, orang yang alim, orang yang ngerti tentang ilmu agama. Karena itulah, mari kita cocokkan diri kita. Kalau sudah ada rasa takut kepada Allah, meskipun Allah itu masuk dalam wilayah gaib, tidak kelihatan, ya. Kadang-kadang kita menganggapnya transenden. Kalau kita hanya satu hal yang kira-kira tidak bisa menjawab, kita serahkan terserah yang di atas. Ini adalah makna transenden, bahwa Allah itu seakan-akan ada di sana, di atas, ada di langit. Padahal sebenarnya Allah itu sangat dekat kepada kita. Wa an aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah itu lebih dekat kepada manusia dibandingkan manusia dengan urat nadi lehernya. Urat nadi kalau jadikan cerdas, ya, dengan diri kita. Tapi Allah lebih dekat dari itu. Karenanya ada satu disiplin ilmu namanya neuroscience, ilmu yang membahas tentang saraf di mana Allah ada di situ. Jadi ada satu ilmu yang bicara tentang bahwa Allah ada di sekitar pelipis kita, ada di sekitar pelipis kita. Hanya persoalannya, kadang-kadang kita tidak merasa bahwa kita ini sedang bersama dengan Allah. Jadi kalau kita mendengarkan lagunya Sambiku, Allah jauh, kita jauh, Allah dekat, kita dekat. Artinya yang berkewajiban untuk menghadirkan Allah adalah diri kita sendiri. Allah itu senang dengan panggilan-panggilan yang indah. Kita sebut nama Allah setiap saat. Apapun yang kita lakukan, terlibatkanlah Allah. Jadikan pegangan Bismillah, menaruh kembali Alhamdulillah, modehan Bismillah. Apapun libatkan Allah. Insya Allah kalau itu kita lakukan dengan sadar, maka lama-lama kita akan dekat dengan Allah. Mau dicobi modern, masuk kecil, pulau lirik masih ada yang pakai kaki kiri tanpa sadar. Yang saya lupa adalah tuntunan itu diajarkan Rasulullah menggunakan kaki kanan. Yang saya lupa itu, saya itu berapa kali isi pengajian, begitu sudah saya sampaikan, makanlah, minumlah dengan tangan kanan. Tapi betul sadar kadang-kadang untuk makan tangan nanti itu makan betul. Nanti oh iya Pak Ustaz, saya lupa. Nabi itu mengajarkan minum jangan berdiri. Selesai pengajian minumnya, pun kebiasaan Ustaz, saya lupa. Jadi merubah kebiasaan yang tidak sesuai dengan tuntunan dan Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, makna takwa kata Sayyidina Ali itu adalah wal-amalu bitanzil. Kita beramal, beraktivitas ibadah maupun di luar ibadah mahdoh maupun ghairul mahdoh, itu sesuaikan dengan tuntunan Al-Quranul Karim maupun sunnah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai mau'izah, sebagai pitutur bagi orang-orang yang percaya. Nek boten percaya, nek boten dipaksa. Mau beriman silahkan, mau tidak juga
maslahah selama fitin badunya atau akhirah. Karena itu Al-Quran ya, yang sudah kita baca tetapi kadang-kadang belum kita pahami artinya, karena ini terkait baca Al-Quran terus tapi nggak paham artinya, tidak ditadaburi, tidak dipahami, maka sulit untuk diamalkan karena betul paham. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana supaya kita paham isi dari Al-Quran. Ini tuntunan dari Allah, pegangan hidup bagi orang-orang yang beriman. Karena itu kalau ada orang yang berpaling dari peringatan Allah, mesti hidupnya susah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yang berpaling dari Al-Quran, tidak melaksanakan atau mengamalkan kandungan isi Al-Quran, fa inna lahu, maka bagi dia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Jadi hatinya itu dibikin sempit oleh Allah, dadanya itu sempit. Kenapa? Karena tidak mengindahkan perintah aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, tidak berhenti di situ, nanti dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat itu dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyatani a'ma. Duh Gusti, kenapa aku kok bangkitkan dalam keadaan buta? Wa kuntu basira, padahal dulu saya hidup di dunia itu bisa melihat, saya sempurna, tapi kenapa di akhirat menjadi buta? Apa jawaban Allah? Kadzalika ayatina fanasita. Dulu telah datang ayat-ayatku, peringatanku, Al-Quran sudah disampaikan semua kepadamu. Fanasita, kalian melupakan itu, tidak mengamalkan ayat-ayat itu. Wa kadzalika yauma tunsa, maka pada hari inilah aku tinggalkan kalian. Jadi orang yang tidak mengindahkan Quran besok dibiarkan oleh Allah, dibiarkan, tidak diurus oleh Allah, buta, jalannya tidak tentu aman. Dan tentu orang yang semacam ini akan dikembalikan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, yang terjadi tersekarang banyak di antara orang-orang yang tidak mengindahkan tentang Al-Quran. Pak Ustaz dan saya baca Quran saja masih bertahun-tahun. Bapak Ibu, saya itu masih banyak membimbing orang baca Quran, terutama pegawai itu yang sudah mau pensiun baru mau belajar Al-Quran. Itu masih lumayan. Kadang-kadang orang itu baca saja nggak mau, ya, tidak mau dan tidak bisa. Contoh sederhana ini, kalau ada orang yang berumrah atau haji, kita silaturahmi, ya. Kemudian di situ kita minta saudara kita untuk membaca doa atau membaca ayat Al-Quran. Itu ada sebagian mereka itu tidak bisa, ya, baca Quran tidak bisa, berdoa juga tidak bisa, dan anehnya mereka tidak mau untuk belajar. Ini yang aneh. Karena itu kewajiban bagi kita adalah meningkatkan pemahaman kita agar supaya bisa baca Quran juga bisa memahami kandungan isi Al-Quran. Masya Allah, saya itu di bulan puasa, ya, ketemu orang itu yang kayaknya alim. Kalau di pakaiannya itu Masya Allah, kayak pakai gamis, ya, pakai, ya, kelihatan soleh begitu. Di bulan puasa itu yang makan di warung, makan di
kita spontan bertanya, Pak, yang saya mau jenengan tidak puasa. Ya. Kalau wanita kita maklum mungkin baru halang. Ini bapak-bapak bulan Ramadan makan. Padahal perintah Quran loh. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak tadi jawabnya loh, Ustaz, puasa itu kan bagi orang-orang yang belum bertakwa. Kalau sudah bertakwa tidak perlu puasa. Perlu terus mendel. Itu jangan jadikan manor betul. Poso iki kanggo wong sing durung takwa. Sing wis takwa ora perlu kaya masuk akal, tapi ya merasa dirinya sudah takwa jadi nggak perlu puasa. Betul apa betul? Sama. Wong takwa itu sendiri adalah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Di bulan suci Ramadan dia makan minum di warung. Ya, dia mengatakan orang yang puasa itu yang belum takwa. Kalau sudah takwa tidak perlu. Dan ada pemahaman yang nonton niku, kabeh wong Islam berdiri itu seperti itu. Jadi sesat, menyesatkan itu pendapat salah, tidak boleh untuk ditiru. Jadi Masya Allah, Quran itu sudah memberikan petunjuk dalam hal apapun ada di Quran. Ya, yang betul percaya dengan cara membuat snack itu ada di Quran. Cara membuat roti, yang percaya di semua diatur dalam antara ayatnya juga besar. Cara membuat snack agar enak itu ada di ayatnya. Ada, saya sebutkan ayatnya nih. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika engkau tidak mengetahui cara membuat roti. Cara buat roti kok ada dalam Al-Quran. Ini kan Masya Allah luar biasa. Ini orang ngerti ya kok takut. Kalau masalah agama nggak tahu ya tanya kepada ahli agama, ustadz atau kiai. Ini kan semua sudah ada perintahnya, ada rambu-rambunya, tinggal kita untuk melaksanakan saja. Maka insya Allah kalau sudah kita dapat ilmu kemudian kita amalkan, ini bagian dari kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kata Sayyidina Nabi, takwa itu adalah wal-qanaatu bil qalil. Jika kita sudah bisa menghadirkan rasa qanaah, merasa cukup terhadap pemberian Allah, itu disebut takwa. Ya, mensyukuri apa adanya, menerima bagian dari yang telah diberikan oleh Allah, tidak usah merasa iri terhadap pemberian orang lain. Memang Allah sengaja melebihkan dalam hal rezeki antara satu dengan yang lain itu tidak sama. Sing rawuh ini belum tentu memiliki harta yang sama, karena memang tidak disamakan oleh Allah. Yang fadlul ba'dahu ala ba'din, dilebihkan yang satu yang lain tidak. Ya ono sing ngoten niku yang saya rumahnya ada yang tingkatnya sampai tinggi, ada yang sampai masih nyewa. Gimana masa rezeki tidak sama. Karena itu Allah berpesan agar supaya kita menerima, tidak terlalu sedih terhadap kekurangan yang kita miliki, dan juga sekaligus tidak boleh terlalu berbangga hati terhadap kelebihan yang kita miliki. Biasa saja qanaah. Kanjeng Nabi itu memberikan contoh qanaah. Kalau pagi ini beliau tanya kepada istrinya ada makanan atau tidak. Kalau ada beliau lihat, kalau tidak ada beliau puasa. Ya, jadi beliau sudah biasa melakukan puasa karena keadaan. Sampai dikisahkan perut Nabi itu di dalamnya, ya, antara pakaian dan perut itu dikasih 3 jil.
Keterbukaan itu nomor-nomor saking luwe atau gelap. Karena itulah kewenangan kita tidak boleh untuk bersyukur, apalagi protes sama Allah. Karena di sana ada orang-orang yang tidak terima. Sudah diberi rezeki oleh Allah itu boten terima, sehingga tidak bisa melahirkan rasa syukur. Nyosewu pagi ini jadikan bisa bangun, bisa sehat, bisa melihat alam, itu nikmat yang besar. Sudah mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sudah dibangkitkan, dihidupkan lagi oleh Allah. Kita tinggal mensyukuri saja. Syukur dan syukur. Maka insya Allah nikmat kita akan ditambah lagi. Pandai-pandailah berterima kasih kepada Allah. Yang saya ada salah satu hadis itu Nabi secara khusus selesai khutbah Idul Fitri, beliau itu cuma di hadapan para wanita. Nabi mengatakan, wahai wanita, takutlah akan siksa neraka, karena kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Kemudian di antara mereka ada yang berdiri, ya Rasul, kenapa kita ini wanita kan juga menjalankan perintah Allah, kita juga sholat, laki-laki sholat kita sholat, laki-laki puasa kita puasa, kenapa kok neraka banyak dari golongan kami? Kata Nabi, fa'inakuna kasabu syaitan, karena kalian itu banyak mengeluh dan banyak di antara kalian yang tidak pandai mengucapkan terima kasih atas pemberian dari para suami. Ini dua kata Nabi. Siji nama Bu mengeluh. Kira-kira yang biasa mengeluh itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Ketika bapak-bapak atau ibu-ibu ketika ibu-ibu bapak-bapak yang nonton di warga tidak saling menyalahkan. Ini jawaban Nabi loh, karena wanita itu banyak mengeluh dan tidak pandai berterima kasih atas pemberian suami. Angger awal bulan diparingi gaji oleh garwani yang terucap apa? Alhamdulillah. Lah gaji kok sini setruk cicilan begitu begini, ya Allah Pak, gaji ini kan sama ini apa cukup? Kurang ngerti listrik naik, kabel, rego-rego, bahan makanan naik, pasar itu sebenarnya dulu nih, kabel dong. Nah, itu kira-kira bentuk dari orang yang tidak bersyukur betul. Padahal orang itu kalau tidak bisa mensyukuri yang kecil, maka dia tidak akan bisa mensyukuri yang besar. Maka latihan untuk syukur yang besar dimulai dari yang kecil. Apapun pemberian Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi itu pernah mengunjungi orang yang sedang sakit. Orang yang sakit, Nabi selalu mengatakan bahasa dan apa? Semoga dengan sakit itu Allah akan menghilangkan atau menggugurkan dosamu. Nah, orang ini jawab, menggugurkan dosa gimana ya Rasul? Tidak apa gimana ya Rasul? Biasanya sakit kayak gini ini besok mati. Apa jawabannya? Ya sudah, kalau keyakinanmu semacam itu, ya besoknya orangnya meninggal. Besoknya meninggal. Yang tinggi itu sering dilakukan Nabi bahasa tohulun, tidak apa-apa, kamu sakit tidak apa-apa. Ini sebagai pencuci dosamu. Kalau kita terima dengan ikhlas, sabar, maka menjadi kafarat penggugur dosa-dosa kita. Karena
justru banyak orang yang mereka tidak tahu tentang hakikat kehidupan. Ketika mereka diberikan sakit itu kemudian mengeluh, ya, tidak terima. Saya kemarin barusan menjenguk dari jamaah sebelah itu sedang sakit, kita doakan jamaah kita juga untuk diadakan pengajian di samping SMP 14 itu ada kenal Pak Ciboyu. Beliau baru cuci darah kemarin, malam itu pengajian, besoknya saya dapat kabar masuk rumah sakit, ginjalnya bermasalah, kemudian harus cuci darah. Ya, kita doakan semoga beliau cepat sembuh, ya, karena saudara kita. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kata Sayyidina Ali bahwa takwa itu adalah wal istidad liyaumir rahim, yaitu mempersiapkan diri dalam rangka untuk menghadapi hari peralihan, menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya dalam rangka menghadapi kematian. Ya, mati itu kata Nabi kan laksana sebuah pintu, kalian pasti akan memasukinya. Al-mautu kal-babul wa anta dakhil, kalian pasti akan memasukinya. Yang terpenting adalah bagaimana persiapan kita dalam rangka untuk menghadapi perpindahan alam dari dunia ke alam barzakh. Yang saya, kalau kita ziarah pergi, ya, mungkin ke Wali Songo, mungkin ke Wali Lima, ya, itu persiapannya matang, mulai dari persiapan rohani jasmani, persiapan snack, minum, sanu, nanti di sana untuk beli ini, itu sudah dipersiapkan matang-matang. Tidak sedikit yang kurang dalam melakukan perjalanan yang kira-kira hanya 1 hari 2 hari. Tapi kenapa begitu perjalanan untuk selama-lamanya? Perjalanan untuk selama-lamanya, tetapi persiapannya tidak matang. Bahkan kadang-kadang orang tidak membawa bekal apa-apa, mati itu namanya nekat. Setelah diamal apik amale Allah, pas mati melakukan pelanggaran maksiat, kemudian dipanggil malaikat Bismillahirrahmanirrahim. Ini persiapan perlu dilakukan. Apapun yang kita lakukan, yang diamalkan orang-orang yang beriman, asalkan diniatkan lillahi ta'ala, pasti jadi amal, pasti menjadi amal. Ya, apapun, apakah masuk dalam ibadah waktu atau masuk dalam ibadah ghairu waktu. Jenengan pinarakan ini, masuk masjid sudah baca doa, kemudian pinara Bismillahirrahmanirrahim, nama itu iktikaf sunatan ta'ala. Jenengan pinarakan itu untuk ganjaran, untuk ujukan, untuk seneng, ya. Masya Allah, itu lengkap dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini penting, niat itu menjadi penting. Jangan dikira kalau duduk masak di dapur itu rutinitas, nyuci pakaian itu rutinitas, itu ibadah. Ibadah. Bahkan dulu ketika Nabi mau berangkat perang dengan para sahabat, itu ibu-ibu merasa merit atau ini, karena jihad itu pahalanya besar. Begitu mati syahid langsung disambut malaikat, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ibu-ibu ini gak terima, ya Rasul, kenapa yang boleh jihad itu hanya bapak-bapak saja? Di kalangan kami para wanita kok tidak diizinkan untuk jihad? Nabi memodali jihad hukum nafi buyutikum. Jihad kalian, perjuangan kalian itu di rumah masing-masing. Artinya apa? Seorang ibu yang di rumah mengurus keperluan rumah tangga, apakah itu mengurus anak-anak, mengurus suami, mencuci pakaian, memasakkan makanan, itu bentuk dari jihad yang pahalanya tidak kalah dengan maju di
Ini kan kadang-kadang yang sewu, ada sebagian ibu-ibu yang merasa ini pekerjaan yang melelahkan dan membosankan. Kalau bisa sadari bahwa itu adalah perintah agama, memang Rasulullah menjelaskan itu bagian dari jihad, maka lakukanlah dengan Bismillahirrahmanirrahim, semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan aneh, ya, yang sewu. Kadang-kadang itu lupa, kadang-kadang itu kalau tidak diingatkan menjadi lupa. Tugas bagi bapak-bapak semua ini, ya, sering-sering mengingatkan ibunya agar bersama-sama untuk menjalankan amal kebajikan itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lillahi ta'ala, ya. Maka insya Allah kalau sudah cukup, ibadah Allah sudah beres, mulai sholat, puasa, zakat dan amal yang beres, ibadah baru makhluk. Jangan lupa, ya, dalam Al-Quran itu porsi terbesar adalah ibadah baru makhluk. Kalau masalah ibadah makhluk itu hanya kecil, ya, tidak sampai 10%. Selebihnya itu adalah ibadah baru makhluk. Dalam Al-Quran itu banyak menjelaskan tentang hal-hal yang di luar ibadah baru makhluk. Saya teringat dalam sebuah kajian Imam atau Sultan Al-Syabul Qadir Jalani, itu terakhir khutbah Jumat paling singkat sebentar khutbahnya. Apa ketika beliau, ya, memberikan makan orang yang lapar, orang yang miskin, itu lebih utama daripada kalian menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan haji. Dan itu saja beliau selesai kemudian. Intinya apa? Peduli terhadap sesama, berbagi kepada sesama, itu lebih mulia daripada melakukan ibadah makhluk, ibadah wajib. Jadi yang sewu, banyak cara yang sebenarnya kita itu bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lain, zaman Nabi dulu itu ada seorang wanita yang profesinya itu tidak baik. Sebut saja mereka wanita tuna susila. Gambaran kita kalau wanita tuna susila itu wanita yang buruk, yang tidak ibadah, setiap hari pekerjaannya adalah melanggar aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang berjalan di padang pasir, kehausan, kemudian minum. Setelah keluar dari minum, melihat binatang, apa itu? Seekor anjing yang kehausan. Binatang, anjing, kehausan. Seketika ada rasa empati. Dia menjulur wujudkan lidah, menandakan sedang kehausan. Apa yang terjadi? Spontan copot sandalnya atau sepatunya, diambil air itu kemudian diminumkan ke binatang anjing. Hanya itu saja. Kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan Nabi? Dengan hanya memberikan minum seekor anjing, seluruh dosanya diampuni oleh Allah dan dia ahli surga. Bapak Ibu, wanita yang 3 kali hanya memberikan minum seekor anjing yang kehausan, maka kata Nabi seluruh dosanya diampuni dan dia bagian dari ahli surga. Masya Allah. Jadi cara untuk masuk surga itu banyak sekali. Karenanya banyak ustaz yang menjelaskan ibarat surga itu angka 10. Tidak mesti 5 tambah 5, bisa 3 tambah 7, 2 tambah 8, 1 tambah 9 boleh. Karena itu dalam sebuah diskusi atau wawancara saya pernah lihat Najwa Shihab putranya ini
Padahal menutup aurat bagi wanita itu kan wajib, karena wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan ketika dalam keadaan sholat. Beliau diwawancarai karena memang di dalam Al-Quran itu ayat yang disebutkan yudnina alaihina min jalabibihin. Kalau ayatnya kan ahli tafsir kata yudnina itu hendaklah, jadi anjuran bukan perintah wajib, sehingga beliau tidak memakai. Jadi itu bisa kita terima, tapi tidak usah ditiru. Wanita berjilbab itu wanita yang tersuci di dunia. Di Amerika itu ada namanya kampung poligami, dengan cek kampung poligami itu satu suami punya lebih dari satu istri. Tapi aku jika nilai-nilai ketika rumah tak poligami mau pak materi ini poligami dengan malah salah tahu. Di situ ada seorang kebangsaan Yahudi yang meneliti wanita kebanyakan di kampung poligami itu semuanya pakai jilbab karena kampung muslim. Di sebelahnya itu ada kampung campuran kebanyakan non muslim. Diteliti lah, diteliti. Apa yang diteliti? Ternyata wanita yang muslim, wanita muslimah pakai jilbab itu perilakunya terjaga. Dengan cara apa membuktikannya? Dengan cara ketika ada wanita yang dicerai, itu kan dalam Al-Quran tidak boleh langsung nikah, harus nunggu salah satu, harus nunggu 3 kali haid atau 3 kali sucian. Kenapa ayat Quran menginformasikan ini? Maka oleh beliau ditelitilah wanita yang berjilbab di keperkamulan muslim itu. Kemudian hasilnya dengan cara mengambil sampel dari urin, kemudian dimasukkan dalam lab. Ternyata rata-rata wanita berjilbab itu hanya memiliki satu titik bahwa menunjukkan dia setia dengan pasangan. Hanya memiliki satu titik dari pasangan. Sedangkan di perkampungan non-muslim, yang aneh itu kata beliau, termasuk istrinya sendiri itu memiliki 3 titik. Artinya apa? Artinya rata-rata wanita yang tidak muslimah, yang tidak pakai hijab itu tidak setia terhadap pasangannya, yang tidak setia. Buktinya apa? Ada lebih dari 2 atau 3 titik yang ditemukan dalam hasil dari wanita tersebut. Karena itu beliau menyatakan bahwa wanita yang berjilbab itu adalah wanita yang paling suci di dunia, paling suci. Karena itulah bagi para ibu-ibu harus bisa memahami, harus bisa menjadi suri teladan terutama kepada anak-anaknya, karena memang Allah memerintahkan khususnya bagi wanita itu untuk menutup auratnya. Wajah dan telapak itu tidak aurat ketika melaksanakan ibadah sholat. Di luar itu kembali menjadi Bapak Ibu hadirin hadirat rahmatullah. Jadi ciri yang keempat ini adalah wal-isti'dadu liyaumir rohil. Persiapkan diri kita dalam rangka menghadapi hari pernikahan. Kalau dulu para wali Sunan Kalijogo itu mengingatkan di dalam rangka menghadapi pernikahan itu dengan lagu turi-turi putih, Pak. Masih ingat betul. Turi-turi putih ditandur nembung-nembung, turi-turi putih ditandur nembung-nembung, majalah ibu kecemplung, bongiro kembali
sing mati dibungkus pakaian kafan putih, dicemplungke ning gone liang lahat. Ya, liang lahat. Nek pun ngeten iki kok boten saged napa-napa. Boten saged napa-napa karena sudah tertutup. Mau menyiapkan diri ya bisa. Kemarin sore saya takziah ada tetangga jamaah masjid Al-Hikmah meninggal. Kalau sudah meninggal ini adalah tidak bisa untuk menambah amal kebaikan, sudah tertutup. Tapi pada saat meninggal itu kemudian pandangannya dibuka oleh Allah. Pakasyauna basar. Jadi orang meninggal itu pandangannya dibuka oleh Allah seterang-terangnya. Dia bisa melihat akhirat dengan jelas, bisa merasakan nikmat, bisa merasakan siksa kubur, dan juga bisa melihat kehidupan dunia yang masih ada yang ia tinggalkan. Kalau ingin baca tafsirnya Bapak Quraisy, ya, itu surat Qaf ayat yang ke-20 kalau tidak salah. Ya, Laqad kuntum fi ghaflatin. Sungguh kalian berada dalam kelupaan ketika hidup di dunia. Dan begitu mati, fakasyan angka gitu akan besar. Allah bukan yang menutupi pandangan. Ketika di dunia orang tidak bisa melihat kondisi orang yang dikubur. Tapi begitu masuk kubur, dia bisa melihat akhirat, bisa melihat surga, dan masih bisa melihat ke dunia. Ya, makanya kita diberitakan kalau masuk kubur itu baca salam assalamualaikum ya Allah. Dia jawab apa betul? Jawab oleh tuntunan Kanjeng Nabi. Dia tahu siapa yang datang, dia tahu siapa yang mendoakan, dia masih melihat keluarganya, anak-anaknya. Setelah ditinggalkan dia tetap sholat atau tidak, tetap ibadah atau tidak. Maka beliau sedih kalau melihat keluarganya. Loh, anak-anakku kok doa sholat, anak-anakku kok doa sembrono. Itu beliau melihat. Karena itulah bagi orang tua yang sudah tidak ada, mestinya harus semakin baik. Doakan mereka. Kanjeng Nabi itu kalau mios kubur, ya, kadang-kadang beliau berhenti sejenak, kemudian mengatakan satu ketika beliau berhenti dan mengatakan, ini saya sedang disiksa oleh malaikat, sedang disiksa. Beliau kemudian berdoa, mengambil dahan kamboja ditancapkan di pusaranya. Kemudian menjelaskan beliau, ini orang disiksa karena dulu ketika masih hidup di dunia, ketika kencing tidak hati-hati kena percikan air seni, ya, maka harus hati-hati. Yang saya kalau kadang-kadang kita melihat di jalan itu, ya, orang sembarangan di jalan buang air kecil, ke mampir ke kecil atau ke mana, ya, kadang-kadang tidak perhatian dan masalah ini. Jadi di desa karena air. Bapak Ibu hadirin Allah, ya, saya kira cukup, ya, cukup kajian pagi ini. Mudah-mudahan 4 hari ini bisa kita makan bersama-sama. Ya, yang pertama tadi adalah rasa takut kepada Allah, yang kedua beramal sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi, yang ketiga qanaah terhadap pemberian Allah, dan yang keempat mempersiapkan diri dalam rangka untuk menghadapi hari peralihan. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, maka insya Allah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sebelum kita sudahi, mari kita baca sepindah balik surah Al-Fatihah. Kita tujukan kepada para jamaah Masjid Al-Ihsan, apabila ada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah SWT, kembali sehat. Yang kedua,
kedua, bagi para jamaah Masjid Al-Ihsan yang sudah meninggal, khususnya almarhum Bapak Haji Muhammad Bakri dan almarhum Bapak Haji Muntasir, diterima segala ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya dan kehilafannya. Kemudian yang ketiga, semoga kajian Sabtu pagi ini bisa berjalan terus istiqomah sampai akhir zaman. Yang keempat, bagi jamaah yang menitipkan sedekahnya di Masjid Al-Ihsan, baik itu infak harian, infak untuk program TPI, dan infak beras, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan rezekinya, ditambahi rezekinya, dan bisa bersama-sama untuk ziarah Makkah Madinah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan katsiran. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yazidu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa asma'i. Subhanallah wa sallallahu alaihi wa sallam. Falakal hamdu wa taqabbal alhamdulillah wa ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa salatan nas'aluka al-afiyah nas'aluka al-afiyah. Allahumma ya kasrana wa ta'ala fi sunnah sallallahu alaihi wa sallam. Hawlin halana nas'aluka. Allahumma salli ala dinina alladhi isbatu bi husnil dunya allati fiha rasuluna wa sallallahu alaihi wa sallam. Waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan min syarr. Allahumma ij'al yawmana khairan amsina waj'al al-hayata bina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kajian pagi ini kita tutup dengan majelis. Bismillahirrahmanirrahim.